1. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap harmonisasi bertujuan untuk A. Mencegah terjadinya pertentangan antar peraturan yang akan dibuat dengan peraturan yang telah ada. B. Memastikan bahwa materi peraturan baru sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. C. Menjamin bahwa setiap pasal dalam rancangan peraturan memiliki kejelasan tujuan. D. Menyelaraskan kepentingan pihak-pihak terkait dalam peraturan yang akan dibentuk. E. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan. Tahap harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang baru tidak bertentangan atau bertabrakan dengan peraturan yang sudah ada. Hal ini penting untuk menjaga keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum negara. Harmonisasi memastikan bahwa peraturan baru dapat diterapkan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik atau kekosongan hukum yang bisa membingungkan penegak hukum dan masyarakat. 2. Dalam teori hukum, suatu peraturan dianggap efektif jika A. Dipatuhi oleh masyarakat tanpa memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah, B. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan hukum nasional, C. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka, D. Menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah penerapan peraturan tersebut. E. Memberikan kepastian hukum serta mencegah penafsiran yang berbeda di antara penegak hukum. Efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting agar peraturan tersebut tidak menimbulkan kebingungannya dan dapat diterapkan dengan konsisten oleh penegak hukum. Dengan kata lain, peraturan yang efektif akan jelas dalam penyusunannya sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda antara penegak hukum yang satu dengan yang lain, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. 3. Salah satu ciri pokok filsafat hukum adalah A. Menggali makna keadilan dalam setiap kebijakan hukum. B. Menganalisis akar permasalahan hukum dalam masyarakat. C. Menjawab persoalan moralitas yang terkait dengan penerapan hukum. D. Menyediakan dasar konseptual bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. E. Menyelaraskan antara prinsip hukum universal dengan karakteristik lokal. Filsafat hukum pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang nilai-nilai moral yang mendasari hukum, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Filsafat hukum mencoba untuk menjawab persoalan moral terkait dengan hukum, seperti apakah suatu hukum adil, bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dan bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Filsafat hukum seringkali mengeksplorasi hubungan antara moralitas dan norma hukum. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan arahan tentang A. Standar penyusunan rancangan peraturan yang berkualitas, B. Urutan prioritas pembentukan peraturan berdasarkan kebutuhan nasional, C. Tahapan pembentukan peraturan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, D. Peran masyarakat dalam proses evaluasi peraturan yang berlaku. E. Kriteria dan prinsip harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis dan menyeluruh, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan, stakeholders, terkait, seperti masyarakat, organisasi, dan lembaga negara. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat atau terdampak. 5. Dalam tahap pengundangan peraturan perundang-undangan, tujuan utama penerbitan dalam lembaran negara adalah untuk A. Menjamin akses publik terhadap informasi peraturan baru, B. Mewujudkan prinsip keterbukaan informasi dalam pembentukan peraturan, C. Menyebarkan peraturan kepada seluruh elemen masyarakat secara merata. D. Memberikan landasan hukum yang resmi bagi peraturan yang dibuat, E. Memudahkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka sesuai peraturan.
Setelah suatu peraturan perundang-undangan disahkan, penerbitannya dalam lembaran negara bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang resmi bagi peraturan tersebut. Dengan diterbitkan di lembaran negara, peraturan tersebut secara sah dan resmi dinyatakan berlaku. Penerbitan ini memberikan bukti publik bahwa peraturan tersebut telah disetujui dan menjadi bagian dari sistem hukum yang mengikat. 6. Konsensus kebangsaan dalam pembentukan hukum bertujuan untuk A. Menyatukan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, B. Menjaga persatuan nasional melalui kebijakan hukum yang adil, C. Mencegah konflik horizontal dengan mengakomodasi semua kepentingan, D. Memastikan bahwa setiap kebijakan hukum melindungi keberagaman budaya, E. Mewujudkan semangat Pancasila dalam setiap peraturan yang dibentuk. Konsensus kebangsaan dalam pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan kebijakan hukum yang adil yang dapat menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana terdapat berbagai suku, agama, ras, dan budaya, konsensus ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. 7. Dalam pengantar ilmu hukum, salah satu tujuan utama dari ilmu hukum adalah A. Memberikan pemahaman tentang sistem peraturan dalam suatu negara, B. Membangun kesadaran akan pentingnya ketertiban hukum dalam masyarakat, C. Mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran hukum, D. Mengembangkan kebijakan publik yang selaras dengan hukum, E. Memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Konsensus kebangsaan dalam pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan kebijakan hukum yang adil yang dapat menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana terdapat berbagai suku, agama, ras, dan budaya, konsensus ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. 8. Ketika melakukan telaahan hukum, seorang penata kelola hukum harus mempertimbangkan A. Konteks sosial yang melatar belakangi pembentukan peraturan, B. Potensi dampak peraturan terhadap masyarakat luas, C. Konsistensi peraturan dengan norma-norma internasional, D. Efektivitas implementasi peraturan di lapangan, E. Implikasi ekonomi dari peraturan yang akan diberlakukan. Telaahan hukum bukan hanya berkaitan dengan teks dan norma hukum itu sendiri, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial yang melatar belakangi pembentukan peraturan tersebut. Pemahaman tentang kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat akan membantu untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk relevan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat diterima dengan baik oleh berbagai pihak yang terlibat. 9. Dalam kajian filsafat hukum, nilai keadilan dalam sebuah hukum dapat dicapai jika A. Hukum bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, B. Setiap peraturan memiliki sanksi yang jelas untuk meningkatkan kepatuhan, C. Hukum tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga kolektif, D. Kebijakan hukum melindungi hak asasi manusia dengan adil, E. Proses pengambilan keputusan hukum melibatkan pihak-pihak terkait. Filsafat hukum sering membahas tentang nilai keadilan yang seharusnya ada dalam sistem hukum. Salah satu cara utama untuk mencapai keadilan dalam hukum adalah dengan memastikan bahwa hak asasi manusia, HAM, dilindungi secara adil. Keadilan dalam konteks hukum mencakup perlakuan yang setara bagi setiap individu dan perlindungan hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak berpihak. 10. Evaluasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan diperlukan untuk A. Menilai efektivitas penerapan peraturan dalam kehidupan masyarakat, B. Mengidentifikasi kelemahan teknis dalam penerapan peraturan, C. Memperbaiki peraturan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, D. Mengukur dampak positif dari suatu peraturan pada pembangunan.
Menjamin bahwa peraturan terus relevan dan fungsional bagi masyarakat. Evaluasi hukum dan perundang-undangan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan, efektif, dan fungsional dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Melalui evaluasi, peraturan dapat diperbarui atau disesuaikan untuk mencocokkan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Evaluasi ini juga memastikan bahwa peraturan tersebut tidak ketinggalan zaman dan tetap dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.